kami ini selain Kau. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Tuhan, Namun yang pasti Kau tetap sama-sama nyanyikan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber, kami percaya Tuhan, Allah sumber kekuatan kami. Allah sumber Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sama-sama tepuk tangan di atas kepalamu. Allah sumber kuatku. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap percaya Allah sumber kekuatan kami. Allah sumber Kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Samanya, samanya, samanya. Haleluya. Kita sama-sama beri kembali bagi Tuhan kita. Sekarang haleluya. Kaulah benteng hidup kami Tuhan, Kaulah keselamatan kami. Mari kita sama-sama angkat tangan kita mau menyanyikan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Kita sama-sama tepuk tangan. Kami percaya Tuhan Kaulah benteng hidup kami. Amin. Kita sama-sama berjalan bersama dengan Dia. Berjalan bersamamu, kami tak akan gentar Tuhan, akan ku gentar. Tanganmu menopangku, menopangku. Jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Sama-sama nyanyikan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Sama-sama serkan haleluya. Dipercaya Tuhan Kaulah benteng hidup kami. Berjalan bersamamu, kami tak akan gentar Tuhan, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, menopangku. Jalani kehidupan. Kita sama-sama nyanyikan. Kau mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidup, panji keselamatan Tuhan. Kau buktikan kasih setiamu,
benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan. Angkat kedua tanganmu, sama-sama nyanyikan. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Jika senang percaya Tuhan, kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang. Dengan sahabat timur, kita sama-sama deklarasikan. Kami percaya Tuhan, kalau benteng hidup kami, kalau perlindungan kami. Kami mau mengandalkan Engkau, kami mau percaya kepada-Mu. Sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, lebih lagi kita sama-sama nyanyikan. Kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi sama-sama serukan. Yesus, jaminan hidupku. Kami percaya Tuhan bahwa jaminan hidup kami. Kita sama-sama suka haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau hebat Tuhan. Kau jaminan hidup kami, Kau kubu bertahan kami. Kami mau terus mengandalkan Kau Tuhan. Kami mau terus percaya kepada-Mu. Nah, kita sama-sama siapkan hati kita untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama rindukan Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Ini kami Tuhan. Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku Kita sama-sama nyanyikan. nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan rohmu. Bangkitkan rohmu Tuhan, Engkau yang di bangkitkan setiap pagi. dalamku. Nyatakan kuasa Kita sama-sama nyanyikan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. kami, ya Roh Kudus. Kau yang datang dan penuhi setiap kami. Roh Kudus,
setiap kami Tuhan. Puaskan senang kerinduanku. Sama-sama panggil ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin kami selalu Tuhan. Pimpin langkahku untuk taat. Sama-sama angkat tanganmu, mari kita sama-sama sembah Dia. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan rohmu Tuhan. Bangkitkan rohmu di dalamku. Nyatakan kuasa Kita sama-sama serukan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan Di rumah-rumah Tuhan. Kau jamah kami. di tempat Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan rohmu. Bangkitkan rohmu di dalamku. Nyatakan kuasa kasih-Mu. Yesuslah Tuhan. Sama-sama serukan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Lebih lagi angkat kedua tanganmu. Kita sama-sama nyatakan. Nyatakan kemuliaan Di tempat ini Tuhan. di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan setiap kami Tuhan. Bangkitkan rohmu di dalam. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa nama. Sama-sama kita nyatakan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua. Kita sama-sama sembah Dia. Hanya Kau Tuhan di atas segala bangsa. Kita sama-sama tinggikan Dia. Dia layak untuk disembah. Kau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kau nyatakan kemuliaan-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Dipercaya Tuhan hadirat-Mu yang ahli ya Tuhan. Dimanapun kami berada. Katakan lebih lagi Tuhan. Ya
sama-sama buka hati kita. Urapan baru mengalir di tempat ini. Urapan baru menjamah setiap kami. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. di Sini ada urapan baru. Lebih lagi mari kita sama-sama nyanyikan. Urapan baru terjadi di setiap kami Tuhan. tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan. Curahkanlah kuasa-Mu. Amin Tuhan, kami percaya. Mujizat terjadi di tempat Jadi rumah-rumah Tuhan kau jamah setiap kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang Sekali lagi ini. dengan sama hatimu. Kita angkat kedua tangan kita. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuh, mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang Sama-sama ini. nyanyi, mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Kita telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendeklarasikan iman kita akan menerima firman Tuhan. Telah hadir hambanya yang diurapi, Bapak Pendeta Aris Tarkus Tarigan, Fasilitator Umum Jaringan Doa Nasional kita yang baru di New Season, New Era. Dan kita akan membahas tema tentang doa sebagai misi. Wow, atau bermisi dengan doa. Pasti nggak ada orang percaya yang menolak ini. Kita bisa mulai start. Pak Pendeta, Shalom. Shalom Pak Tim, terima kasih Pak untuk undangannya. Siap Pak Pendeta Aris. Terima kasih dengan kesibukannya Bapak membangun jaringan-jaringan doa nasional, Bapak ke studio. Dan dengan program ini juga biarlah jaringan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Amin, amin, amin. Berarti apa itu artinya Pak Pendeta? Bermisi melalui doa atau menjadikan doa sebagai alat misi Tuhan. Silakan. Iya, berbicara mengenai misi, saya pikir tidak bisa dilepaskan dari doa. Nah, kenapa? Karena doa merupakan bagian yang sangat penting untuk boleh melihat orang-orang datang kepada Tuhan. Nah, saya kebetulan Pak Tim, tahun 2009 saya ada di Singapura, punya kesempatan sekolah dapat beasiswa karena anugerah Tuhan. Waktu itu saya ada di Bethany International University. Yang membuat saya mengerti betul tentang peran penting daripada doa dikaitkan dengan orang-orang yang akan datang kepada Tuhan. Ada satu mata kuliah yang saya ambil, namanya Intercessor for Mission. Jadi doa syafaat untuk dunia misi.
Wow, intercessor for mission. For mission. For mission. Dan yang menarik adalah waktu itu ketika kami ambil mata kuliah ini, kami sistemnya block teaching. Block teaching itu hari Selasa sampai dengan Jumat itu satu mata kuliah selesai. Tapi hari Selasa itu selesai misalkan sampai dengan siang materinya, tugas kerjakan. Lalu begitu juga hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Nah, waktu itu yang mengajar ini menarik. Kami kebetulan masuk ini, saya waktu itu ada sekitar 25 orang kami satu asrama dari lebih kurang 18 negara. Jadi saya termasuk salah satu dari Indonesia, ada beberapa teman dari Indonesia. Jadi waktu kami ada di kelas itu, yang mengajar ini adalah seorang misionari dari Jepang yang juga staf kedutaan besar Jepang di Singapura. Jadi dia seorang misionari, tapi dia juga bekerja di staf kedubes Jepang yang ada di Singapura. Lalu dia mengajar satu mata kuliah namanya Intercessor for Mission. Jadi waktu diajar materi itu, kami nggak banyak dikasih handout, nggak banyak dikasih paper untuk dibaca, atau nggak terlalu banyak, sedikit saja. Dalam 4 kali pertemuan itu, setiap hari Profesor Ozawa yang dari Jepang ini, dia menampilkan ada banyak cuplikan-cuplikan gerakan doa di berbagai bangsa, di Afrika, di Eropa, di Amerika, apalagi di Asia. Dia banyak menampilkan cuplikan-cuplikan gerakan doa yang dihubungkannya dengan dunia misi. Untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Gerakan doa untuk misi. Untuk misi. Lalu pada waktu itu saya kaget betul. Kenapa? Karena dalam 4 hari pertemuan itu separuh daripada materi yang ditampilkan lewat LCD itu tentang video kegerakan doa, itu hampir separuh video dari Indonesia, Pak. Wow. Jadi dia itu waktu NPC 2003, 2005, Transport Indonesia, lalu sampai WPA, dia punya semua. Nah, lalu pada waktu itu saya kaget. Lalu pas waktu hari ketiga barangkali, saya ingat ya, lagi break seperti ini, break time, saya tanya kepada dosen ini, kepada profesor ini. Saya bilang gini, how do you get all this video? Gimana dapat semua video-video ini? Lalu tanya saya, where are you from? Saya bilang, I'm from Indonesia. Kaget dia. Loh, oke, are you from Indonesia? Yes, saya bilang. Nah, kemudian dia bilang gini, kalau kamu sedang ada di Indonesia, mungkin kamu nggak terlalu tahu, katanya. Maksud Bapak seperti apa? Saya katakan, ya kami berkoneksi dalam bahasa Inggris yang masih sangat minim ya, tapi saya paksakan untuk berbahasa Inggris. Lalu dia bilang begini, kalau kamu ada di Indonesia, mungkin kamu nggak terlalu lihat apa yang sedang terjadi, kegerakan di negaramu, kegerakan doa, dan juga orang-orang yang akan datang kepada Tuhan. Dia bilang. Nah, kemudian saya renung-renungkan perkataan seorang hamba Tuhan ini, seorang misionari yang adalah dosen ini, dan dia bilang begini sama saya, kalau kamu percaya hari ini Indonesia sedang dilawat Tuhan, maka kamu akan lebih banyak melihat kegerakan doa dan dihubungkan dengan akan ada banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan, bukan dengan cara manusia. Dia bilang, memang kita bekerja, tapi ini bukan cara manusia. Terus saya tanya lagi, gimana maksud kamu bukan dengan cara manusia? Dia bilang gini, ketika satu kegerakan doa itu dibangun, dan di dalam kegerakan doa itu engkau banyak berdoa kepada Tuhan, supaya akan ada banyak orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kadang-kadang nggak perlu kita injilin, dia bilang begitu. Kadang-kadang nggak perlu kita jadi namanya Lord Evangelism, langsung Tuhan yang mendatangi mereka, dia bilang. Nah, dan dia bilang gini, salah satu sekarang negara yang saya lihat yang sedang dilawat Tuhan, bukan hanya bangkit jaringan doanya, bangkit kegerakan doanya, Indonesia. Dia bilang begitu. Waktu dia bilang begitu, saya seperti roh saya ini kayak melonjak begitu ya. Loh, iya karena kamu ada di Indonesia, jadi kamu nggak lihat. Tahun berapa? Oh, saya tahun 2009. Wow. 2009 saya ada di Singapura. Jadi ditunjukkannya semua. Dia bilang, Indonesia, Nigeria katanya. Dan kamu jangan pikir di Timur Tengah juga nggak mengalami lawan Tuhan.
di Pakistan mengalami Tuhan katanya. Nah, yang menarik adalah, jadi pada waktu itu ada satu teman sekelas kami itu orang Pakistan. Dia ceritalah bagaimana artinya kegerakan doa juga yang ada di bangsanya dikaitkan dengan yang namanya misi tadi. Jadi ketika dia bilang karena kamu di bangsamu, kamu nggak lihat, tapi saya yang di luar bangsamu, kami sedang melihat bahwa Tuhan sedang melawan bangsamu dan Tuhan akan membawa banyak orang-orang mengalami Tuhan di bangsamu. Dan saya pikir sekarang ini kan kelihatan. Apalagi dengan media sekarang ini gitu ya. Artinya gini, Tuhan bisa pakai cara apa saja untuk apa? Untuk membawa orang-orang mengalami encounter dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu yang diajarkan, bagaimana doa syafaat itu, ya, intercessor formation itu, bahwa di dalam doa syafaatmu harus tetap kamu punya fokus untuk mendoakan supaya orang-orang datang kepada Tuhan. Jadi waktu itu saya exciting sekali. Dan mulai dari situ Pak Tim, saya akhirnya ngerti tentang mengadopsi yang namanya satu suku bangsa. Mengadopsi satu suku bangsa atau ethnic group itu didoakan secara kontinu, secara rutin, untuk melihat bagaimana Tuhan akan menyatakan dirinya kepada mereka dan Tuhan akan mengadakan encounter, perjumpaan dengan orang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Wow, Pak Pendeta Aristarkus, waktu Bapak mendengar itu di Singapura, yang ngajak profesor dari Jepang, pada dia mengutip Indonesia, terus Pak seperti melonjak, itu membuat Bapak bergerak bagaimana di Indonesia? Jadi kami juga, saya nggak perlu sebut namanya, kami juga baru bertemu dengan satu lembaga ya yang artinya melayani unreached people group begitu ya. Bagaimana kita harus mengadopsi dalam doa kita, artinya suku-suku yang kita lihat artinya masih sedikit sekali yang dijangkau, yang artinya kenal Kristus sebagai pengikut Kristus. Jadi itu, jadi adopsi lewat doa. Tapi jujur ketika waktu itu saya dengar itu dan dibilang bangsamu sedang dilawat Tuhan dan bangsamu akan ada banyak orang-orang dari semuanya suku akan datang kepada Tuhan, dan itu yang membuat saya mencelikan juga mata orang saya, bahwa sekalipun saya tidak langsung terjun ke satu suku-suku atau kepada suku yang terabaikan, maka doa kita itu doa yang akan mensupport yang namanya orang-orang yang sedang ada di lapangan. Karena hari ini jujur ada banyak orang-orang yang sedang ada juga di lapangan yang menjadi ujung tombak, tapi nggak terlalu banyak disupport lewat doa-doa kita. Dan saya pikir itu menjadi satu beban kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, bahwa semua kita punya bagian. Ada orang yang memang, ya dia memang diutus satu tempat sebagai tenaga misi, tapi ada orang yang ya tinggal di satu tempat yang bukan terjun ke lapangan. Ya tapi doa kita itu menjadi satu yang sangat dibutuhkan di dalam doa syafaat untuk misi. Wow. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan bilang begini, saya nggak bisa bermisi, saya ibu rumah tangga, saya nggak bisa bermisi karena saya orang apa itu awam gitu. Profesi ya. Awam. Tapi sekarang nih Bapak memberikan suatu pencerahan, kita bisa bermisi melalui doa. Doa kita, ya. Dan memang di dalam Yeremia 29:7, usahakanlah dan berdoalah buat kota. Nah sekarang kalau Bapak boleh memberikan sebuah kurikulum singkat dari kuliah itu kepada kami semua di sini, apa saja poin-poin, langkah-langkah, stepnya untuk kami boleh bergerak dalam intercessor formation, pendoa syafaat sebagai misi. Yang pertama saya tangkap begini, kita berdoakan karena ada belas kasihan. Ya. Digerakkan oleh belas kasihan. Pelayanan yang Yesus lakukan juga, kalau kita baca dalam perjanjian baru itu, semuanya dia bergerak karena ada belas kasihan. Nah, jadi ketika kita memiliki hati yang namanya rindu orang-orang datang mengenal Tuhan, maka itu yang akan mendorong kita mulai mengadopsi mereka. Ini bukan hanya berbicara mengenai satu suku sekeliling kita, artinya mulai mengadopsi mereka di dalam doa kita yang akan kita doakan secara konsisten sampai orang-orang itu boleh mengenal atau perjumpaan dengan Tuhan. Jadi itu yang pertama. Kita harus memiliki yang namanya compassion, belas kasihan. Sebab kalau kita berdoa
tidak dengan belas kasihan, mungkin saja besok kita berdoa, lusa nggak berdoa. Saya kasih ilustrasi begini Pak Tim. Kalau misalkan saya tahu ada satu rumah makan di Kelapa Gading misalkan, enak sekali jenis masakannya. Dan kalau hanya saya yang terus berulang-ulang menikmati restoran itu, Pak Tim nggak pernah saya ajak, maka sesungguhnya saya ini menjadi orang yang egois. Ya. Orang yang nggak mau berbagi pengalaman, nggak mau berbagi apa yang baik yang sudah terima. Nah, sama halnya, ketika kita memiliki hati yang belas kasihan, artinya kita mau berbagi. Dan ketika kita mau berbagi, tentunya yang mendorong juga adalah belas kasihan. Nah, jadi yang pertama, hati yang berbelas kasihan untuk itu tadi orang-orang. Kan restorannya enak, ini juru selamat bayangkan ya. Itu dia. Nah, Dan jadi satu-satunya sesuatu yang memang nggak ada di mana-mana, tapi kita sudah punya, tetapi kita nggak berbagi, kita nggak bercerita. Rasanya itu bukan hanya egois, Pak. Akan dimintai pertanggungjawaban. Alkitab bilang begitu. Yeskiel 33. Betul. Alkitab bilang begitu. Nah, jadi yang pertama adalah bagaimana kita memiliki yang belas kasihan. Nah, tapi belas kasihan ini harus diikuti oleh konsistensi kita. Konsistensi untuk Saya kejar dulu. berdoa. Bagaimana cara kita membangkitkan belas kasihan? Terkadang kan, mohon maaf, doa untuk misi. Doa kita aja masih doa pada doa melo semua, mengeluh, komplain, putus asa, nggak kuat Tuhan, nih pandemi kapan selesai? Bagaimana mau jadi pendoa misi, menjadikan intercessor for mission, padahal doanya masih melo, doanya masih baper. Untuk merubah doa melo dan doa baper ke doa misi gimana, Pak Pendeta? Saya percaya bahwa belas kasihan itu bisa diminta supaya turun bagi kita. Bisa diminta. Nah, yang kedua, saya ketika saya belajar misi yang setahun di Singapura itu, karena saya banyak lihat pelajaran tentang misi, dan akhirnya saya suka saya melihat dan meriset lewat internet satu suku-suku bangsa. Saya lihat bagaimana latar belakangnya, berapa jumlahnya, kira-kira sudah berapa dia yang orang percayanya, dan seterusnya. Nah, lalu itu menjadi satu bahan untuk kita konsisten untuk mengadopsinya lewat doa. Nah, tapi sekali lagi kalau kita mengadopsi tanpa belas kasihan, ya besok bisa aja kita berhenti berdoa. Hari ini iya, tapi besok makanya perlu konsistensi. Nah, kemudian hari ini saya temukan juga begini Pak. Banyak orang-orang yang memang tidak bisa dia ke lapangan. Contoh, satu suku yang terabaikan gitu. Nah, tapi orang-orang selain setia dia untuk doanya, bahkan mereka juga banyak orang yang sedang mensupport juga kehidupan mereka di sana. Nah, kenapa? Karena kita harus mengerti di dalam konsep doa syafaat ini kan ada orang yang namanya seperti angkatan udaranya, Pak. Ini kan pendoa-pendoa ini kan sama dengan angkatan udara nih. Dia sedang arti berdoa. Tapi yang di bawah itu, yang di lapangan itu sama dengan artilerinya, infanterinya, begitu ya. Dan dua-duanya ini perlu disupport di dalam doa, ya bahkan disupport di dalam apa yang mereka butuhkan di lapangan. Nah, tapi yang paling penting juga adalah menurut saya bagaimana kita tetap konsisten untuk apa? Untuk mendoakan supaya kerinduan Tuhan itu supaya semua suku bangsa diselamatkan. Ya, kita adalah mitranya Tuhan, partnernya Tuhan. Jadi kalau saya boleh urutkan, untuk intercessor for mission, yaitu pendoa sebagai misi adalah belas kasihan. Ya. Kedua konsisten. Ya. Setelah konsisten adalah action. Iya, apa yang mesti kita lakukan? Ya. Berdasarkan perintah Tuhan ya. Setuju. Ya. Tetapi ada yang begini Pak, sudah punya belas kasihan, sudah punya konsisten, sudah action, tapi nggak ada hasil Pak. Gimana? Saya percaya bahwa hasil itu bukan karena usaha manusia. Hasil itu adalah Tuhan sendiri yang kelak untuk mengerjakannya. Ada banyak kisah-kisah misi. Bahkan sampai kepada matinya di satu misi itu belum ada orang bertobat. Dia mati dalam misi, belum orang bertobat. Tapi ada generasi berikutnya yang Tuhan kirim, di sana waktunya banyak sekali orang-orang kenal Tuhan. Jadi kalau mengenai jawaban, saya pikir itu bukan menjadi bagian kita. Itu menjadi bagian Tuhan, tetapi bagian kita ambil yang tadi ada terberkasihkan,
kita konsistensi dan apa yang bisa kita lakukan sebagai tindakan kita. Nah, makanya ada ilustrasi saya dapat begini tentang jawaban doa. Ada 2 jenis binatang yang sangat kontroversial, Pak Tim. Yang pertama namanya kelinci. Kelinci itu atau marmut itu kalau di sini dia kalau lari cepat sekali sampai di garis sana. Itu kelinci. Tapi ada yang namanya seperti jalan kura-kura. Lambat sekali, lelet sekali, jalan sedikit berhenti lagi, noleh gini-gini ya. Jalan lagi dia gitu. Nah, tapi kalau kita mengerti tentang jawaban doa, kalau kita mengerti tentang jawaban doa itu sedang Tuhan kerjakan di tengah jalan, dalam perjalanan, maka cepat atau lambat, larinya seperti kelinci kah? Jalannya seperti kura-kura kah? Kalau dia tetap berjalan karena konsisten doa kita, maka sampai kepada waktunya, sampai juga kepada jawaban doa itu. Wow. Jadi bagian kita hari ini bukan soal kapan dijawab Tuhan. Kok lama sekali Tuhan? Ya sama seperti kura-kura tadi, kalaupun dia agak lambat perjalanannya, tapi kalau dia jalan terus, kan toh sampai juga di tujuan, di garis finish yang di sana begitu. Nah, jadi saya pikir itu yang berbicara mengenai konsistensi. Ya, bagian kita kerjakan saja. Bagian Tuhan dia akan mengerjakannya. Nah, kenapa? Karena sekali lagi waktu saya dengar dia bilang begini, karena kamu orang Indonesia, mungkin kamu nggak lihat apa yang sedang terjadi di bangsamu atau di kotamu. Tapi dia bilang, aku orang yang bukan Indonesia, aku sedang melihat bahwa bangsamu itu sedang dilawat Tuhan. Saya bilang ini hebat juga nih cara pandang kawan ini gitu ya. Nah, bangsamu sedang lewat Tuhan, dan saya dengar, saya lihat, bukan hanya sekarang pasukan-pasukan doa yang sedang banyak dibangkitkan Tuhan. Dan dia bilang gini, kamu akan lihat, dari semua kaum, suku, akan ada banyak orang-orang datang kepada Tuhan. Bahkan kadang-kadang nggak dikirim Tuhan manusia untuk menceritakan kepada mereka. Tapi dalam doa, dalam mungkin tidur mereka, dalam keheningan mereka, dalam ibadah mereka pun Tuhan bisa kunjungi. Kan terjadi hari-hari ini. Terjadi ini. Apalagi dengan sekarang ini zaman kita pelayanan online itu. Aduh, saya banyak bahkan dengar mereka saksian. sedang ibadah dengan cara mereka. Bertemu sama Juru Selamat. Nah, lalu waktu itu ada satu teman, dia dari Pakistan. Nah, dia di Lahore, di Pakistan. Kelas kami. Karena dulu saya punya teman-teman ada dari Nigeria, dari Tanzania, dari India, dari Bangladesh, Myanmar, Nepal. Banyak kami satu-satu selama semua. Ini semua pendeta yang disponsori. Jadi sekolah ini semua pendeta sponsori. Nah, lalu dia bilang begini, betul sekali apa yang dikatakan oleh Prof itu tentang kamu Indonesia. Tapi kamu tahu katanya, kami pun di Pakistan seperti itu. Kami pun sekarang mengalami revival. Jadi waktu dia bilang kami pun di Pakistan sedang mengalami revival, artinya gini, kita juga nggak hanya berkata bangsaku aja Tuhan, enggak. Tapi bangsa-bangsa lain juga harus kita izinkan Tuhan mengerjakan. Bisa jadi itu di Wahyu 14 ya. Malaikat menuai. Setuju. Di udara lagi. Itu luar biasa. Baik, sekali. sekarang Pak Pendeta Aris, bagaimana secara orang percaya yang awam? Saya orang percaya yang awam, saya bukan lulusan teologi ya, saya bukan pengerja full di gereja, bukan full timer, juga bukan majelis, bukan diaken, tapi saya orang percaya yang cinta Tuhan, terus rindu. Wah, saya mulailah. Kemarin doa saya melo, selalu berkeluh kesah, doa saya baper, selalu merasa tidak gitu kuat. Ada cuk itu, Pastor Aris. Ada anak Tuhan gitu iseng WA sama Tuhan. Tuhan tidak kuat Tuhan, pandemi tidak kunjung selesai. Dijawab sama Tuhan, Pak. Mau diangkat sekarang ke surga. Lalu jawab, kuat Tuhan, kuat. Mau ikut training JDN. Jadi diharapkan training JDN ke depan adalah bagaimana menjadi intercessor formation. Ya. Wow. Ya. Pak Pendeta Aris, sebagai orang awam, langkah-langkah praktis apa? Saya ibu rumah tangga, saya komprofesi, saya dokter, insinyur, pengacara, tapi pengen dengan doa saya menjadi alat misi. Silahkan. Simple sebenarnya. Contoh kalau misalkan kita mulai ada kerinduan, saya percaya kerinduan itu akan diperbesar teman-teman. Contoh, kalau misalkan mau mengadopsi nih satu suku terabaikan atau unreached people group. Kan sekarang ini dengan dunia internet kan bisa kita klik suku apa. Nah, lihat latar belakangnya. Kemudian bagaimana kehidupannya. Nah, coba aja konsisten, fokus. Bilang ini, Tuhan, aku hari ini komitmen, taruh dalam hatiku yang hatinya berbelas kasihan, aku mau berdoa untuk suku ini. Atau nggak usah jauh-jauh.
tetangga kita. Karena ada tetangga kita di sebelah kita yang mungkin dia artinya beda iman dengan kita, lalu beda suku dengan kita. Nah, ketika kita mulai berdoa, lalu kita bangun jembatan, berbuat baik, saya percaya itu menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan hari ini. Nah, makanya sebagai orang awam pun harus juga kita punya teman. Jangan semua teman kita hanya orang gereja begitu. Nah, saya banyak bergaul dengan orang. Artinya bukan hanya orang gereja gitu ya. Dengan teman-teman geng tarigan misalnya. Ya, pokoknya yang teman-teman yang lain pun artinya yang tidak seiman begitu, bangun. Nah, kenapa ini perlu? Karena sekali lagi gini, berbicara mengenai misi, Tuhan kan gak hanya ingin kita saja yang mengenal Dia. Tapi berbicara mengenai misi, semua makhluk, semua suku, semua kaum kata firman Tuhan, ya Tuhan mau supaya mereka pun datang menjadi apa? Ya kawanannya, dombanya Tuhan. Pikir bagaimana caranya? Ya kita mulai saja Pak. Artinya kita minta itu ya, lalu lihat kiri kanan kita ya, atau lihat sumber-sumber. Bahkan mungkin nonton berita di grup WA terlintas, doain aja. Doain, ya. Nggak usah pikir jawaban doa itu bukan urusan kita. Saya pikir jawaban doa itu bagian Tuhan. Bagian kita konsisten doakan. Yang pasti Allah tuh menjawab doa. Setuju sekali. Wow. Ya, sekali. Nah, sekarang dari pengalaman Pak Pendeta Aris, sementara terlibat dalam gerakan doa sekota, Jakarta Utara, atau sekota DKI, akhirnya ke nasional. Tapi Bapak juga merasakan sebuah tantangan perjalanan kehidupan di keluarga, menghadapi istri, anak. Tapi Bapak tidak menjadi melo dan Bapak tetap on fire dan ada pembelaan Tuhan. Nah itu bagaimana pengalaman Bapak? Setuju sekali. Gini, saya kebetulan dengan anugerah Tuhan ya, lewat pelayanan di gereja dan juga pelayanan kegerakan doa, banyak melayani ke kota-kota, keliling kota-kota, bahkan ke bangsa-bangsa gitu ya, bangsa-bangsa. Nah, saya selalu itu kalau saya terbang Pak Tim, kalau saya terbang gitu ya, saya selalu reservasi check-in online atau di di meja check-in yang ada di bandara itu. Saya selalu minta itu duduk di paling pinggir dekat jendela, dekat kaca. Dan ketika saya duduk di situ, saya ini punya anugerah agak sedikit lucu juga. Saya ini kalau naik pesawat, begitu sampai di pesawat mulai dari take off, saya langsung tidur Pak. Langsung tidur saya. Sama. Jadi enak sekali gitu, Sama. menikmati penerbangan. Tapi kalau sudah saya dengar announcement dari ruang pilot itu, prepare for landing katanya, saya langsung bangun. Ketika dikatakan prepare for landing itu kan artinya kan sudah semakin turun pesawatnya, dan sudah mulai kita lihat daratan. Nah, Pak, saya kalau sudah mulai mendekat lalu di daratan Pak, itu bagi saya itu berdoa siapa di pesawat Pak. Saya suka sekali berdoa. Doa keliling, tinggal gini ya. Artinya gini, saya tinggal lepaskan berkat dari atas, arahkan tangan saya. Apa yang saya doakan yang pertama? Yang saya doakan yang pertama, saya bilang begini, dari tempat ini, dari ketinggian tempat ini, penerbangan ini, aku lepaskan roh pengenalan akan Tuhan di daerah yang sedang kulihat, yang sedang kutuju. Nah kenapa? Karena saya yakin betul ketika saya sedang berdoa, artinya saya memang, bukan hanya saya, semua kita harus percaya bahwa kita diberikan otoritas untuk melepaskan sesuatu. Kan dikatakan kita melepaskan dan mengikat. Jadi saya lepaskan roh pengenalan akan Tuhan atas daerah ini. Dan saya bilang, mata yang terselubung, buka, celikannya Tuhan. Nah itu bagian kita. Nah lalu kalau misalkan sudah landing gitu ya, keliling di kota juga, ya saya selalu juga punya sikap hati di kota itu berdoa. Ini saya baru juga kami dari Ambon ya, Masohi Ambon. Dan ketika teman-teman ketemu di sana, ayo kalau malam ini kita nggak mana-mana, ya setelah kita makan, ayo keliling yuk. Jadi kita keliling aja di Ambon itu, keliling. Ya untuk apa? Ya untuk berdoa. Ya untuk apa? Melepaskan rekonsiliasi, untuk melepaskan roh pengenalan Tuhan. Dan saya pikir itu memang ada kuasa di mulut ini, karena waktu kita berdoa kan sama dengan melepaskan nubuatan. Nubuatan akan terjadi pada masa-masa akan datang. Pak Pendeta Aris, ya Pak. Sewaktu kita sudah memiliki belas kasihan dari Tuhan untuk jiwa-jiwa di suku-suku, kaum, bangsa dan bahasa, terus kita udah so konsisten, kita udah action, tapi jawaban doanya
terjadi segera, sementara menunggu jawaban doa, apa yang kita kerjakan? Artinya terkadang contoh kalau kita dengar kisah Nuh bangun bahtera 100 tahun, diolok sana sini, dianggap orang gila. Oke, Nuh bisa bertahan. Musa juga udah menerima otoritas. Orang Israel diajak untuk keluar, nggak percaya, bahkan siapa kamu? Nah terus waktu Daud mulai memimpin juga nggak diterima. Bahkan Yesus sendiri pun dianggap anak tukang kayu. Terkadang kita itu terkendala, sudah punya belas kasihan, sudah punya konsisten, sudah action, tapi waktu menghadapi tantangan tuh ada yang nggak kuat gitu. Nah supaya terus kuat bagaimana? Dari pengalaman Bapak juga menghadapi tantangan ini, tantangan itu, Bapak kuat terus gitu. Ya, justru ketika kita mengalami satu tantangan, disitulah letaknya atau kesimpulannya kita berkata, aku perlu Tuhan lebih lagi. Sebab ketika kita menyadari kalau bisa kita lewatin semua tanpa Tuhan, ya kita kan nggak perlu Tuhan. Tapi waktu kita tantangan yang ada itu, kita katakan, Tuhan, aku butuh lagi anugerah yang lebih besar. Aku butuh lagi kuasa-Mu yang lebih besar di dalam tantangan yang sedang dialami itu. Nah makanya begini, ada dua tipe orang ketika doanya belum dijawab, ada dua tipe orang reaksinya. Nah reaksinya, dia berhenti dengan permintaannya. Artinya, udahlah sepertinya ini Tuhan nggak berkenan menjawabnya. Tapi ada orang yang reaksinya semakin masih menantikan Tuhan dalam masa-masa penantian, dia makin intens menaikkan doanya. Dia makin kalau ibaratnya tuh nyala dalam doanya. Nah, saya ingat ketika Daniel, dalam kitab Daniel dikatakan ketika ada titah dari raja, siapa yang tidak menyembah kepada raja maka dia akan dihukum. Dan waktu itu Daniel kedapatan dia tidak menyembah tapi dia berdoa kepada Tuhannya. Alkitab bilang begini, 3 kali sehari Daniel menghadap Yerusalem untuk berdoa, memuji dan berdoa seperti yang biasa dilakukannya. Apakah Daniel menjadi Daniel biasa-biasa? Saya pikir enggak. Daniel itu nggak ada persoalan, tantangan kehidupannya, tapi doa itu sudah menjadi gaya hidupnya, lifestyle. Kita bilang 3 kali sehari. Kapan dia berdoa itu? Sebelum ada titah raja yang harus menyembah kepada raja itu, tapi dia sudah melatih dirinya. Nah, saya lihat begini, kalau kita menjadi orang juga yang sudah doa itu menjadi gaya hidup kita, lifestyle kita, sekali lagi kita bukan orientasinya jawaban. Kalaupun kita tahu Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menjawab dengan caranya, tapi bukan orientasinya aku harus besok Tuhan ya, aku harus lusa, minggu depan. Nggak begitu. Tetapi tetap aja menjadi bagian kita yang tetap in dengan Tuhan. Nah, makanya di dalam keintiman saya pikir ini kan tentang doa ya. Dalam keintiman itu ada tiga dia tingkatannya. Yang pertama, ada orang intim dengan Tuhan karena ada persoalan. Misalkan bangkrut usahanya atau sakit. Semua mengerang kepada Tuhan. Itu karena persoalan, namanya reaktif. Cubit, sakit, lalu reaktif. Nah, ya itu sih nggak apa-apa juga. Karena ada juga orang mengalami masalah, doanya belum dijawab, dia sudah lama berdoa, tetapi dia malah bukan semakin dekat dengan Tuhan. Lama-lama dia nggak lagi dekat dengan Tuhan. Oke, yang kedua. Ada ilustrasi itu Pak. Dilempar uang 50.000 nggak noleh ke atas. Dilempar 100.000 nggak noleh ke atas. Dilempar kerikil noleh ke atas. Ke atas ya. Itu namanya doa reaktif. Reaktif. Nah, yang kedua aktif. Aktif itu bagaimana? Itu latihan keputusan hari lepas hari. Contoh, kalau orang terbiasa dia pujian penyembahannya, doanya, merenungkan firman Tuhan, itu kan karena aktif. Aktif artinya ada kerinduan dan keputusan dan kehausan dari dalam, ya aku perlu Tuhan. Jadi dia sudah menjadi sesuatu yang dikejar gitu. Nah, tapi ada orang yang sudah sampai dengan otomatis. Ketika dia menjadi otomatis, itu memang karena sudah menjadi gaya hidupnya. Sama seperti misalkan Daniel tadi. Dia kan belum menerima titah raja yang akan dihukum. Tapi kan dia sudah terbiasa dengan doanya. Gini, sudah. Bahkan di Daniel itu, begitu didengar titah raja, berdoalah dia. Berdoa dia. Betul. Jadi dia memang sudah lewat latihannya gitu. Sudah menjadi lifestyle-nya ya. Saya coba sedikit cerita. Ada seorang teman
di India. Lalu saya diundang ke sana sebelum pandemi. Teman saya ini sederhana sekali, pendeta. Nah, lalu waktu saya datang ke sana, itu hari Rabu. Dan dia bilang, "Pastor, kita siang ini nggak ada acara apa-apa." Tapi teman saya ini kalau kami nggak ngobrol, selalu kayak connect dengan Tuhan gitu. Pokoknya dia bermazmur, berbahasa roh, itu asal kita nggak ngomong, dia tuh kayaknya connect dengan Tuhan. Intim sekali gitu. Nah, lalu dia bilang begini sama saya. "Nanti kita akan ibadah ke bawah ya. Ada gereja kita di bawah, itu kampung itu perkebunan teh. Lalu dingin sekali. Nanti kita di bawah ibadah. Dan kita nggak ibadah, tapi hanya worship, doa. Nah, lalu kami ke bawah. Kami berdua saja, karena istrinya kerja. Kami berdua di gereja itu, di perkampungan yang kebun teh itu. Lalu dia mulai menyembah dalam bahasa Hindis, bahasa Tamil. Nah, saya kan nggak ngerti. Kalau saya menyembah dalam bahasa Indonesia pun pasti dia nggak ngerti. Lalu saya hanya tahu satu lagu, dan dia juga tahu lagu itu karena dalam bahasa Inggris. Saya hanya begini, Holy Spirit rain down, mari Roh Kudus berintahlah, berkuasalah di tempat ini. Tapi yang menarik adalah teman sini bilang begini, waktu kami di perjalanan di mobilnya, dia bilang begini, I believe that God will do great things today. Saya percaya Tuhan akan lakukan perkara besar hari ini. Saya bilang gini, yes, saya sepakat, saya yes. Nah, lalu kami menyembah. Itu luar biasa. Itu saya percaya juga ini hubungan yang kita bicarakan hari ini tentang syafaat dan misi. Lalu apa yang terjadi? Waktu kami menyembah di situ, kami berdua mengalami Tuhan, mengalami Tuhan. Wih, saya terasa sekali bagaimana mengalami lautan Tuhan di tempat itu. Di gereja yang sederhana dan dikelilingi oleh kebun teh itu. Nah, lalu itu yang luar biasa. Waktu kira-kira kami setengah jam menyembah di situ, menikmati Tuhan berdua, dia dengan caranya, saya dengan cara saya, begitu ya. Lalu tiba-tiba di pintu gereja itu ada seorang bapak yang masuk. Seramnya minta ampun. Itu udah putih jenggotnya, kulitnya hitam. Memang orang-orang Tamil gitu ya. Lalu pakai sarung begini dan tidak pakai alas kaki. Dia berdiri di pintu gereja itu. Lalu teman saya ini langsung dibisikkan sama saya, Pastor, kamu doakan itu. Saya bilang, itu jemaat muka. Dia bilang, bukan. Itu siapa? Itulah yang selama ini kami takuti di kampung ini, yang sering menganiaya jemaat dan sering juga mengintimidasi saya. Dan dia ini di kampung ini orang yang sangat disegani sebagai pemimpin garis kerasnya mereka. Waktu dia bilang begitu, jujur secara manusia sedikit agak juga seperti roh saya kalah gitu ya. Tapi saya bilang begini dengan Tuhan, Tuhan ini bukan tentang kami, tapi tentang Engkau. Hari ini mari Roh Kudus sesuai dengan pujian tadi, Holy Spirit reign in this place, mari memerintah tempat ini. Saudaraku, kemudian dia bilang doakan. Lalu saya doakan. Saya doakan, yang pertama sekali doakan bukan apa menjadi kebutuhan dia. Saya coba dengan bahasa Inggris, terjemahkan ke bahasa Hindis. Lalu saya menantang Bapak yang garis keras ini, berdoa untuk buka hatinya, terima Yesus, terima Juru Selamat. Kita kan, ini kan bukan berbicara mengenai agama, tapi gini, saya berdoa untuk dia, dan waktu saya tuntun dia berdoa, Pak Tim, apa yang terjadi? Tiba-tiba Bapak yang sangat ditakutin ini, tiba-tiba air matanya mengalir. Dan selesai doa itu, saya lihat bagaimana wajahnya berubah. Wow. Dan teman saya bilang begini, mungkin ini juga kenapa Tuhan suruh kau ke India, Pastor, sama saya. Jangan-jangan ini yang Tuhan suruh kamu datang ke India untuk Bapak ini. Nah, lalu waktu itu saya bilang ya, itu kan bukan nasihat, bukan saya tapi Tuhan ya. Jangan pernah kita karena kita, tapi karena Tuhan sedang juga bekerja untuk mereka. Lalu kami setelah dia pulang, Bapak ini, kami masih menikmati Tuhan di situ berdua saja. Lalu kami nyanyi lagi, menyembah berdua, dan tiba-tiba hal yang sama di pintu gereja itu ada lagi beberapa bapak yang masuk bapak itu ke pintu gereja itu, dan dia bilang gini, Pak Tim, doakan lagi mereka, katanya. Ternyata yang datang itu orang sakit, orang-orang stres. Jadi hal yang sama waktu dia masuk ke dalam, ini kan berbicara mengenai syafaat dan misi gitu ya. Waktu mereka masuk ke dalam, hal yang sama. Saya bilang, Tuhan, ini bukan tentang aku, tapi tentang Kau. It is not about me, tapi about Jesus gitu ya. Mari Roh Kudus bekerja lagi. Jadi ketika saya tumpangkan tangan kepada orang yang sakit itu, mereka mengalami sembuhan. Ketika saya menumpangkan tangan dengan orang-orang yang sakit itu, ya mereka mengalami manifestasi. Saya percaya bahwa kemanapun kita melangkah, kalau kita sudah memiliki yang namanya hati yang berbelas kasihan,
Waktu kita bertindak, bukan kita yang bertindak, tapi kuasa Tuhan dalam kita yang akan beroperasi. Kita hanya sebagai alat-alat yang Tuhan pakai untuk mendemonstrasikan kuasanya. Ya makanya bagi saya itu kalau berbicara mengenai syafaat, doa syafaat dan misi itu satu paket. Karena waktu kita berdoa banyak hal pun kita kan mau melihat orang-orang datang kepada Tuhan. Bukan artinya supaya orang kaya lalu diberkati, kan bukan itu. Tapi endingnya bagaimana kita boleh melihat orang-orang lain pada waktu Tuhan akan datang kepada Tuhan dan mengenal Tuhan yang hidup satu-satunya sebagai juru selamat. Amin. Mari kita berdoa. Sempurnakan sharing firman ini. Haleluya. Seperti Engkau melawat India, Kau melawat Pakistan, Ya Tuhan. Kau melawat Indonesia, Kau juga melawat setiap kami di rumah-rumah kami masing-masing. Amin. Program Wasitemu ini bukan kebetulan. Setiap teman-teman yang mengikuti program ini akan dilawat dengan lawatan yang sama. Apapun iman dan kepercayaanmu, bahkan agamamu, buka hatimu sekarang. Tutup matamu, dengarkan firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anak yang tunggal. Amin. Supaya barang siapa yang percaya, saya dan saudara, bertobat, mengaku dosa kita, menjadikan Yesus juru selamat, kita akan menerima Yesus sebagai jalan, Yesus sebagai kebenaran, Yesus sebagai hidup. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, Yes. yang belum boleh dipulihkan dalam segala perkara. Bahkan kami orang percaya sekarang bangkit menjadi pendoa-pendoa. Kami bersyukur untuk jaringan doa nasional akan mengkoordinasi kami, mentraining kami sehingga kami boleh bergerak dalam intercession formation, pendoa syafaat sebagai misi, sehingga Indonesia, bangsa-bangsa dilawat dan Engkau Yesus datang kembali dan Maranatha. Terima kasih Bapa, berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sampai Amin. jumpa di program Worship at Home yang akan datang yang lebih Tuhan dahsyat memberkati. lagi. Yes. Haleluya. Amin.